Halo Sobat Invest, kita bertemu lagi dalam acara podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Hari ini tentunya spesial banget ya, kita kedatangan tamu yang akan menjadi narasumber kita, ngobrolin satu perkembangan sektor yang lagi menarik nih ya, yaitu adalah sektor gold ya, atau emas yang lagi naik-naiknya nih. Tentunya bersama saya, Andrian, sebagai host yang akan menemani teman-teman di podcast hari ini. Dan di sebelah saya udah ada narasumber kita, ada Mas Edward Halim di sini ya. Halo Edward, apa kabar? Halo, baik ya. Oke, Edward. Jadi selamat datang ya, welcome to podcast Berani Berinvestasi. Jadi kita langsung aja ya, kan belakangan yang lagi happening banget, yang lagi naik-naiknya banget nih, gold nih ya. Nah nih, saham-saham emas ini seiring emang harga emas dunia lagi kenaikan, lagi rally banget ya, bahkan all time high lagi ya, 4.000 ya? 4.000 ya hari ini ya, 4.000 tembusnya luar biasa nih. Nah kira-kira mungkin Sobat Gabis juga kepo dan pengen tahu sebenarnya apa sih yang menjadi sentimen atau yang melatar belakangi si emas dunia ini tuh harganya naik terus gitu loh. Dan menurut Edward sendiri kira-kira harga emas ini masih bisa naik terus nih sampai dengan Desember nanti lah, karena ini udah masuk Oktober ya, udah lama udah masuk akhir tahun, nanti kita akan bergeser ke 2026. Menurut Edward gimana? Ya, sebenarnya emas tuh sebenarnya dikenal sebagai aset safe haven atau pelindung nilai aset ya. Oke. Jadi kalau ada uncertainty gitu, jadinya orang biasanya lari ke emas. Oke. Nah, kenaikan harga emas ini dipengaruhi ada beberapa faktor tahun ini. Ya. Pertama itu geopolitical uncertainty atau tensi geopolitik. Oleh karena ini, ketidakpastian atas keamanan aset akibat perang ini mendorong investor untuk beralih ke aset-aset seperti emas, bertujuan untuk hedging atau melindungi nilai mereka. Reason kedua itu pemangkasan suku bunga The Fed ya, di mana kita melihat pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis points di bulan September ya, bulan lalu. Nah, dampaknya apa? Penurunan suku bunga membuat aset berbasis dolar dan aset-aset yang berimbal hasil itu menjadi kurang menarik untuk investors, sehingga mendorong peralihan minat ke aset yang tidak berimbal hasil seperti contohnya emas. Reason ketiga itu peningkatan pembelian oleh central bank global. Jadi kalau kita lihat dari kuartal 2 tahun ini, kita melihat ada peningkatan sebanyak 38% dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau kita lihat kuartalan di 2010 sampai 2021 rata-rata memang di kuartal 2 tahun ini lebih tinggi sebanyak 38% pembelian central bank global gitu. Yeah. Reason 4 yang baru-baru ini mempengaruhi harga emas naik jadi $4.000 itu dari ketidakstabilan kebijakan Amerika Serikat. Sebenarnya ada dua ya. Satu itu government shutdown atau penghentian kegiatan pemerintah dari kegagalan untuk memutuskan anggaran federal. Nomor 2 itu disruption of Fed's independence, yaitu disrupsi kepada kemandirian the Fed dari pengaruh eksternal untuk melaksanakan tugas-tugas yang mereka harus laksanakan, yaitu monetary policy atau kebijakan monetary gitu. Oke, menarik ya. Jadi emang ada banyak faktor tadi yang di-mention oleh Edward. Mungkin dari pertama terkait dengan risiko politik, kemudian ekspektasi rate cut dari The Fed gitu ya. Juga meningkatnya ya pembelian oleh bank sentral global ya, dan yang terakhir ya ketidakstabilan mungkin atau dinamika terjadi di pemerintahan US ya, lagi ada government shutdown gitu ya. Dan intinya secara kalau kita rekap semua ya lagi-lagi balik ke poin uncertainty gitu ya. Benar. Ketika uncertainty terjadi, orang-orang akan beralih ke aset safe haven, itu adalah si emas ya, makanya membuat harganya rally gitu ya, karena banyak permi atau demand yang meningkat di sana. Nah, tadi kita udah bicara tentang the reason mungkin ya, kenapa harga emas kok rally terus ya. Nah, kira-kira seberapa sensitif sih kinerja saham-saham emas ini ya terhadap fluktuasi harga emas dunia yang lagi rally banget nih? Apakah kenaikan harga emas tersebut ini bisa langsung tercermin ke kinerja emitennya nanti, atau ada lagging nantinya, ada jeda waktu gitu loh? Ya. Gimana, bisa dijelasin ke teman-teman? Ya, biasanya tuh kenaikan harga emas bisa langsung tercermin ya di laporan kuartalan terdekat. Ini karena biasanya harga jual emiten menggunakan spot price atau harga market sekarang. Oke. Jadi biasanya kalau ada lagging itu biasanya paling lama cuma beberapa minggu, nggak sampai bulan-bulanan. Untuk emiten yang bisa perform
dari kenaikan harga emas itu biasanya saham-saham kayak pure gold play, yaitu saham-saham yang bisnisnya tuh full emas. Misalnya Archie, BRMS sama Harta. Dan juga ada emiten-emiten yang mempunyai exposure emas tapi bukan seluruhnya. Ya diversified gitu, diversified company, termasuk Antam, United Tractors dan juga MDKA gitu. Oke, jadi untuk 3 saham pertama tuh emang naik kenceng banget ya, yang gold ya, Iya. itu ya Archie, Banyak. SAB, Harta ya, memang kenaikan signifikan. Tapi teman-teman juga mesti tahu bahwa ada emiten-emiten ya mungkin selama ini taunya Antam Mas tuh, ternyata itu salah satu bagian diversifikasi usahanya gitu ya. Ada juga MDKA ya, dan juga ada UNTR ya. Ya. Oke. Nah, Edward, pertanyaan berikutnya nih, selain dari harga emas, ya kira-kira faktor apa aja sih yang mungkin secara fundamental ini menjadi concern penting juga yang pada akhirnya bisa mempengaruhi kinerja dari sebuah emiten emas? Mungkin bisa di-mention nggak nih biar teman-teman sobat invest juga memahami gitu loh, di luar faktor harga ada faktor lain ternyata nggak kalah penting gitu. Ya. Jadi kalau kita melihat saham emas atau bisnis emas, kita sebenarnya separate into two kan ya. Satu itu gold miners atau penambang emas, sama satunya gold traders atau pedagang emas. Ya, untuk gold traders seperti Antam contohnya, mereka mengambil margin yang fix. Jadinya selisih antara harga beli sama jual tuh kurang lebih sama gitu. Jadi apa yang mempengaruhi kinerja mereka itu volume penjualan atau sales volume. Dimana jika volumenya naik, laba mereka juga menaik gitu. Selain itu juga ada gold miners atau penambang emas, dimana yang paling penting itu gold grade mereka atau biji kadar emas mereka dan juga cost-nya. Kita bisa melihat contohnya kalau tambangnya terlalu tua atau gold grade-nya terlalu kecil, itu bisa mempengaruhi margin mereka menurun. Nah, dari sekian banyak emiten-emiten emas yang selalu kita cover, DKA ya, masuk coverage dari CGSI seluruh Indonesia ya. Nah, menurut Edward and team, kira-kira untuk MDK ini potensinya kinerja seperti apa? Ya, dan rekomendasinya apa? Mungkin jadi insight juga ke teman-teman ya. Juga pastinya kan karena ada faktor utama nih, itu rally emas gitu ya. Kira-kira nih, is a good news for MDK? Ya. Sebenarnya one interesting thing sebenarnya kan MDKA anak usahanya baru IPO kan ya. Yes, emas ya. Emas. Ya. MDK Gold Resources kan ya. Yes. Jadi perusahaan ini itu mempunyai tambang emas di Pani Gold Project, di mana mulai beroperasi atau mulai berproduksi pada awal 2026. Nah, selain Pani Gold Project ini, MDKA juga ada tambang emas lain namanya 7 Bukit Gold Mine yang beroperasi di Banyuwangi. Dari perkiraan kami, 37% dari valuasi MDK itu dari segmen emas, yaitu dari Pani Gold dan juga TB Gold Mine itu, dua-duanya itu. Selain itu juga ada nikel, sama juga ada tembaga atau copper. Untuk MDK, kami menargetkan harga wajar 2.700 dengan asumsi $3.000 per ounce. Setiap kenaikan 10% harga emas, kami memperkirakan harga MDKA bisa naik sekitar 14%. Gitu sih. Ya. Jadi prospeknya cukup menarik ya dengan mengingat harga emas masih rally ya, tadi sempat di-mention. Karena kan harga MDK memang masih di bawah harga wajar kan ya. Betul. 2.700. Betul, apalagi kemarin lagi hype banget ya anak usahanya yang IPO ya. Proyek Pani Gold ya, anak usahanya namanya emas gitu ya. It's a good news ya, it's a good thing buat MDKA ya, hopefully ya ke depan. Oke, mungkin sebagai closing juga nih, mungkin aku mau tanya pesan-pesan ke Edward buat teman-teman semua yang nonton. Kira-kira ada tips nggak buat sobat Genvest yang memang baru mau trade atau lagi trade di saham-saham emas yang sekarang lagi banyak inceran di saham emas? Biar nggak kejebak FOMO mungkin kali ya, karena harga saham emas naiknya gila-gilaan nih ya. Mungkin sehari tuh bisa naik 5-6% atau bahkan belasan persen gitu. Nah, kira-kira biar nggak dikit-dikit FOMO gitu, biar tetap maksimal cuannya, ada tips nggak buat teman-teman? Sekarang kan harga emas memang udah banyak naik kan ya. Sama saham-saham emas juga udah banyak naik seperti Archie, Pesap gitu. Jadi yang paling penting itu kita bisa melihat valuasinya ya sekarang. Apakah memang harganya masih di harga wajar
dan mempunyai upside yang memang cukup, atau sudah merefleksikan harga emas sekarang di 4.000 US dollars gitu. Jadinya selain valuasi, kita juga harus bisa menggunakan technical analysis ya. Jadinya kami melihat dari ketidakpastian ekonomi dan geopolitik yang tidak kunjung membaik, kami sebenarnya rekomendasi untuk punya exposure sih ke saham-saham emas gitu. Oke, Edward, thank you banget. Ini kita dapat insight banyak dalam episode ini ya, terkait dengan saham emas ya. Semoga saham emas keseluruhan ya, bukan spesifik ke satu saham emas ya. Karena kodenya mirip-mirip nih. Jadi untuk emiten-emiten gold ya memang belakangan lagi hype banget. Semoga teman-teman bisa memetik insight-nya. Intinya mungkin bisa saya simpulkan, so far melihat harga emas dunia masih punya kans untuk naik lebih lanjut ya. Harga saham ini masih menjadi watchlist dan teman-teman bisa pertimbangkan ya untuk sebagai koleksi di portofolionya gitu ya. Tapi tentunya disclaimer on ya Edward ya teman-teman, untuk keputusan trading atau investasi tapi tetap ada di tangan teman semuanya. Pasti di sini kita menyampaikan opini ya, menyampaikan pendapat ya, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you semuanya, thank you udah nonton ya. Nanti kita jumpa lagi di sesi podcast berikutnya ya. Kalau nggak dari sekarang, ya kapan lagi? Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi. Bye.